Terungkap, suami jual rance mewah 2 juta hanya 5 untuk selingkuhannya tanpa tahu harta sejat. Di tengah desa yang dikelilingi sawah hijau, Budi, seorang petani sederhana, menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan dan cinta. Setiap pagi, saat embun masih menempel di dedaunan, ia melangkah ke ladang dengan harapan dan rasa syukur. Budi menikah dengan Ratna, perempuan yang dicintainya sepenuh hati. Mereka membangun kehidupan bersama, dikelilingi tawa anak-anak yang mengisi rumah kecil mereka dengan kebahagiaan. Namun, bayangan gelap tiba-tiba menghancurkan semua kebahagiaan itu. Kabar mengejutkan datang menghantam desa, mengubah segalanya. Suami Ratna, seorang pengusaha kaya yang selalu tampak berkuasa, menjual rance mewahnya senilai 2 juta dolar. Budi yang mendengar gosip di warung kopi desa merasa hatinya terbakar, seperti dibakar bara api. Ia punya firasat, ada yang tidak beres. Dan saat ia menggali lebih dalam, seperti menyiangi ladang, ia menemukan kenyataan yang menghancurkan. Ratna, istrinya wanita yang ia cintai terlibat dalam hubungan terlarang dengan sahabatnya sendiri. Pengusaha itu, hati Budi hancur, sakitnya seperti tergores pisau tajam. Selama ini, ia mengajarkan anak-anaknya tentang kesetiaan dan kejujuran, tapi kini semua itu seolah hanya berdebu. Ia terjaga setiap malam, melihat bulan purnama yang bersinar. Dalam keheningan, semua pertanyaan datang menyerangnya. Bagaimana mungkin cinta yang dulu begitu kuat ini bisa terpecah? Budi merasa terjebak dalam sebuah labirin rasa sakit, antara ingin melupakan dan berharap untuk memanggil Ratna kembali. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dengan tekad, Budi memutuskan untuk berbicara dengan Ratna. Ketika ia melangkah masuk ke rumah kecil mereka, semua kenangan menerpa seperti ombak. Tawa anak-anak, momen-momen indah yang pernah ada seakan berputar di benaknya. Namun, bayangan pengkhianatan membuat kakinya terasa berat. Momen ketika ia bertanya langsung kepada Ratna, "Kenapa kamu melakukannya?" menjadi titik puncak ketegangan. Suara Budi serak, hatinya penuh dengan ketakutan apa yang akan Ratna katakan. Ketika momen itu semakin mendekat, harapan dan kepedihan bersinggungan. Dapatkah mereka, di antara keretakan ini, menemukan cara untuk menyembuhkan luka? Apakah cinta yang mereka bangun selama bertahun-tahun cukup kuat untuk menghadapi badai ini? Dalam kebisuannya menyesakan, Budi merasakan betapa dalamnya ia mencintai Ratna. Dan dalam hatinya, harapan mulai tumbuh, meski dalam bayangan yang kelam. Semua pertanyaan ini terus bergaung, meninggalkan pembaca penasaran dengan bagaimana perjalanan mereka berlanjut. Saat Budi berdiri di ambang pintu, segala suara di sekitarnya seolah menghilang. Gelisah menyelimuti hatinya, dan detak jantungnya terasa semakin cepat. Dia tahu, pertanyaan itu harus dilayangkan, meskipun rasa takut akan jawaban menghantui pikiran. Ratna muncul dari dapur, mengenakan baju sederhana yang biasa ia pakai saat memasak. Senyumnya yang dulu membuat Budi berdebar kini seperti bayangan kelam. Budi, suara Ratna lembut, tapi ada nada ragu di sana. "Kenapa kamu melakukannya?" Budi tidak bisa menahan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. "Kamu tahu betapa aku mencintaimu." Ratna terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu."
Aku tidak pernah ingin menyakiti kamu, ucapnya, suaranya bergetar. Tapi semuanya jadi rumit. Aku tidak ingin alasan. Aku hanya ingin tahu kenapa, potong Budi, merasa bergetar di ujung emosinya. Menatapnya, Ratna merasakan beban di dadanya semakin berat. Dia memberikan perhatian yang aku butuhkan saat kamu terlalu sibuk dengan ladang. Kamu tahu, semua itu bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi kadang aku merasa kesepian. Kesepian. Kata itu menyentuh bagian terdalam hati Budi. Ia pikir, dalam kesederhanaan kehidupan mereka, cinta dan keberadaan satu sama lain adalah segalanya. Tapi kini, ia menyadari ada celah yang tak ia lihat. Kamu tidak hanya bersalah padaku, Ratna. Apa tentang anak-anak kita? Budi menatap mata istrinya. Apa yang akan mereka pikirkan jika mereka tahu? Ratna terisak, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku tidak ingin mereka tahu. Semua ini aku rasa kita bisa memperbaiki semuanya. Budi merasa ada harapan dalam kata-kata Ratna. Namun, di sudut hatinya, ketidakpastian mendalam. Perbaiki? Bagaimana mungkin kita bisa memperbaikinya? Dengan waktu, jawab Ratna, memegang tangan Budi, berharap bisa menyampaikan kekuatan keinginannya untuk bertahan. Aku ingin kita bersama lagi, Budi. Aku ingin anak-anak kita melihat kita sebagai keluarga yang utuh. Budi terdiam. Sebuah ungkapan mudah dilontarkan, namun memperbaiki sesuatu yang telah retak bukanlah hal sepele. Dan di antara harapannya untuk memaafkan, ada rasa kemarahan yang membara di dalam diri. Dengan satu tarikan napas dalam, ia mengajukan pertanyaan yang menghantui benaknya. Apakah kamu masih mencintainya? Degup jantungnya semakin cepat. Jawaban yang akan Ratna berikan seolah menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Ratna terdiam, pandangannya menunduk, seolah merindukan waktu ketika cinta mereka tak tergoyahkan. Aku tidak tahu, jawabnya perlahan. Mungkin aku menyukai perhatian itu, tapi cintaku untukmu takkan pernah sirna. Kata-kata tersebut mengguncang Budi. Akankah itu cukup untuk membangun kembali apa yang hilang? Tentang cinta yang dalam dan penuh kasih sayang, tetapi kini tergores oleh pengkhianatan, dunia di sekitar mereka terasa hening. Budi merasa ada dua jalan di depan, dan masing-masing penuh dengan kebimbangan. Membiarkan semua pergi, atau mencoba lagi? Momen kebenaran telah tiba, gumam Budi, menahan air mata yang hampir jatuh. Di dalam dirinya, kekuatan untuk memilih harus lahir. Hingga saat itu, ia belum tahu kemana arah awan gelap ini akan membawa mereka. Budi melihat ke arah pintu, seolah bisa mencari petunjuk lewat jalan yang benderang di luar. Namun, hatinya masih bimbang. Kita harus mengambil keputusan, Ratna. Suara Budi terdengar lebih tegas. Koisese segalanya. Mungkin inilah saatnya memilih. Seakan angin menyapu lembut mereka, di luar sana, sinar matahari mulai terbenam. Dia berharap jawaban yang akan mereka ambil bisa membuka lembaran baru. Tapi hati yang patah tidak mudah disembuhkan. Budi merasa ketegangan mengalir di tubuhnya. Dalam sekejap, hidup mereka bisa berubah selamanya. Dan saat itu, pertanyaannya terngiang di pikirannya, akankah mereka mampu bertahan? Budi berdiri tegak, merasakan betapa beratnya semua ini. Pikiran-pikiran berputar di benaknya, berkelahi antara rasa cinta yang tulus dan sakit hati yang menyengat. Ratna, perempuan yang dia cintai, kini seperti orang asing. Senyumnya yang dulu menghangatkan hatinya kini menyisakan getaran dingin. Budi, aku tidak ingin kehilangan ini.
Raut wajah Ratna memancar harapan sekaligus ketakutan. Dia mengambil langkah mendekat, tetapi Budi mundur, seolah menjaga jarak yang semakin melebar di antara mereka. Tapi kamu sudah mengingkari komitmen kita. Budi menggeleng, berusaha menahan air matanya. Bagaimana aku bisa mempercayai apapun yang kamu katakan sekarang? Hening mengisi ruangan. Hanya suara detak jam di dinding yang mengganggu keheningan. Keduanya menyadari keindahan cinta mereka telah ternoda. Ratna mencoba meraih tangan Budi, namun ia menariknya. Rasa sakit yang menyengat menyadarkan Budi bahwa ia berjuang melawan lebih dari sekadar pengkhianatan. Ia berjuang melawan rasa kehilangan yang menguras jiwa. Aku mungkin telah melakukan kesalahan, Ratna mengakui, air mata semakin deras membasahi pipinya. Tapi aku di sini sekarang, aku ingin merubah segalanya. Mungkin tidak ada yang bisa diubah, bisik Budi, suaranya rendah dan penuh getir. Aku tidak yakin aku bisa mengabaikan apa yang kamu lakukan. Percayalah, Budi. Ini bukan hanya tentang kita. Anak-anak kita mereka adalah segalanya, kita tidak bisa membiarkan mereka merasakan kehampaan ini. Ratna kembali berusaha meyakinkannya, bayangan wajah anak-anak mereka yang tersenyum ceria terlintas di benak Budi. Pikirannya terhenti sejenak. Jika tidak ada mereka, mungkin Budi sudah pergi jauh dari situasi ini. Namun, bayang-bayang kesedihan masih menyelimutinya. Kesedihan ini seperti gurun yang tandus. Ratna, kita bisa berusaha menanam lagi, tetapi tanpa air yang cukup, bagaimana bisa bertahan? Suara Budi mulai bergetar, mencerminkan batinnya yang tercerai-berai. Aku berjanji, Budi, aku akan berusaha lebih baik. Aku akan belajar untuk tidak lagi merasa kesepian. Kita bisa saling mendukung. Membangun kembali apa yang telah hilang, Ratna berusaha mendekat, seolah ingin mencabut duri dari hati Budi, tetapi Budi merasakan ada hal yang lebih dalam. Sesuatu yang terlewatkan. Tapi mengapa kamu tidak datang padaku saat kamu merasa kesepian? Dia bertanya, tatapannya mengaduk-aduk emosi yang kini sudah mendidih. Mengapa memilih orang lain? Ratna terdiam, wajahnya tertunduk dalam kebungkamannya. Aku salah, mungkin itu adalah keputusan terburuk dalam hidupku. Aku bingung, Budi. Waktu itu, aku merasa terjebak dalam rutinitas. Aku seharusnya lebih berjuang untuk kita. Mendengar kata-kata itu, Budi merasakan kilatan harapan. Mungkin ada kebenaran dalam ucapan Ratna? Sesaat, ia ingin melumpuhkan rasa sakit yang ada, menggenggam harapan akan kebahagiaan keluarga mereka kembali. Namun, rasa percaya dirasa masih jauh. Apakah kamu sanggup menghadapi semua ini, Ratna? Tanyanya pelan tapi tegas. Apakah kamu bisa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama? Ratna menatap dalam-dalam ke mata Budi. Aku berjanji. Apapun yang terjadi, aku akan berjuang untuk kita, untuk anak-anak. Janji itu berat, Ratna. Janji itu ada di atas bahu kita berdua, Budi mengingatkan, menggerakkan tatapannya lepas. Tapi aku ingin kamu melawan untuk kita. Dia merasa sedikit tenang, meskipun ketidakpastian masih menggelayuti. Kini keduanya berdiri di tepi tebing penuh resiko. Dan saat itu, saat harapan mulai muncul, suara ketukan keras di pintu mengagetkan mereka. Budi dan Ratna bertukar pandang, rasa curiga dan ketakutan menyelimuti mereka. Siapa yang bisa datang saat-saat seperti ini? Siapa itu? Tanya Budi, merindukan suasana tenang yang baru saja dimulai. Dengan hati berdebar, mereka tahu, apapun yang ada di luar bisa jadi mengubah segalanya sekali lagi. Budi menegakkan badan,
menahan napas saat ketukan itu kembali menggema. Suara itu, keras dan penuh ketegangan, seakan menciptakan jarak yang lebih lebar antara mereka. Setiap ketukan seperti menambah tekanan di dadanya, membuatnya sulit bernapas. "Budi, jangan buka." Ratna berbisik, ketakutan nipis menyelimuti suaranya. Dia merasakan jari-jari Ratna yang dingin menggenggam lengannya, memohon agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Budi tertegun sejenak. Apa yang mungkin menyusul untuk mereka sekarang? Apakah ini adalah seseorang yang ingin mengguncang pondasi yang baru saja mereka coba bangun kembali? Tak ada pilihan lain. Suaranya mantap, meskipun hatinya bergetar. Budi melangkah perlahan menuju pintu, setiap langkah terasa seperti menghondong waktu. Dia dapat merasakan Ratna di belakangnya, menatap penuh cemas. Begitu Budi membuka pintu, terpampang di hadapnya sosok yang tidak pernah ia duga. Sandi, sahabat lamanya, berdiri dengan wajah penuh kepanikan. "Budi, kita perlu bicara." "Ini tentang Ratna," kata Sandi terbata dalam suara cemas. Pandangan Sandi meluncur penuh arti ke arah Ratna yang masih berdiri di belakang Budi, nyaris terperangkap dalam keheningan yang menyesakan. Wajahnya memucat, seolah mengetahui apa yang akan datang. "Memangnya, ada apa?" Budi bertanya, rasa curiga melanda. Sandi mengambil napas dalam-dalam, berusaha mengatur kata-kata. "Aku baru saja tahu Ratna cukup. Ini bukan saatnya membicarakan hal-hal itu," kata Ratna, berusaha mempertahankan jembatan yang baru saja dia bangun dengan Budi. "Sandi, pergi saja." Melihat ketegangannya memuncak, Budi merasakan jantungnya berdegup kencang, adrenalin mengalir. "Ada apa, Sandi? Titipkan? Jika Ratna salah, ketika ini berakhir, kau seharusnya tidak menjadi bagian dari kejatuhan ini." Sandi melakukan langkah maju, mengabaikan keberatan Ratna. "Dengarkan aku, Budi. Aku tidak ingin membuat masalah, tapi ada pengkhianatan lebih besar yang harus kamu tahu tentang selama ini." "Cukup!" Ratna berteriak, suaranya memenuhi ruang dengan amarah. "Apa kamu tidak mengerti betapa sulitnya semua ini? Biarkan kami menyelesaikannya sendiri." Tetapi Sandi tetap bersikeras dan menatap Budi dengan intensitas. "Jangan kamu bertindak bodoh, Budi. Keadaan ini jauh lebih rumit daripada yang kamu bayangkan. Jika kamu terus bertahan, kamu mungkin kehilangan segalanya." Mendengar itu, Budi merasakan suhu tubuhnya meningkat. Hatinya semakin berat, seperti ada batu yang mengendap di dalamnya. Dia menatap wajah Ratna, menemukan campuran rasa takut dan ketidakberdayaan. "Apa lagi yang kamu sembunyikan, Ratna?" Suaranya bergetar, emosinya hampir tak tertahan. "Apa lagi yang tidak aku ketahui?" Budi merasa seolah semua pertarungan antara cinta dan kebencian yang telah dia hadapi kembali menjadi ganas. Ratna pun tidak mampu menjawab. Tatapannya seolah terperangkap dalam tembok tak terlihat yang menghalangi komunikasi mereka. "Aku akan memberitahumu semuanya," Budi Ratna memohon, suara serak dan penuh rasa ingin berjuang. Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, Sandi berujar, "Budi, kamu harus mengenal siapa dia sebenarnya sebelum semuanya terlambat." Suara itu menembus hatinya, menghalaunya untuk menantang kepastian yang telah dibangun. Sekali lagi dia terjaga dari ilusi perdamaian. Di luar sana, ada rahasia yang siap memecah belah lagi, menantangnya untuk menghadapi kebenaran Pak yang sesungguhnya. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Momen kebenaran ini seolah membentangkan jalan yang tak terduga di hadapannya, dan Budi tahu, kali ini dia harus memilih dengan bijak. Budi merasa denyut jantungnya semakin cepat,
Seakan setiap ketukan di pintu adalah ketukan di dalam hatinya. Dia tidak tahu harus percaya siapa, antara Sandi yang bersikeras membawa kabar buruk atau Ratna yang tampak berjuang untuk mempertahankan haknya. Dalam sekejap itu, semua ingatan manis tentang Ratna terasa menjauh. Pesan-pesan buruk dari masa lalu mulai kembali, menyelinap seperti bayangan dalam pikirannya. Budi, dengarkan aku, Ratna berusaha menjelaskan, tetapi suara lemah itu hampir tidak terdengar di tengah gempuran ketegangan. Liukan cemas di wajahnya menambah rasa bersalah yang menggerogoti perut Budi. Aku tidak bisa, Budi menjawab dengan suara pelan, tetapi penuh penegasan. Jika kamu menyimpan rahasia ini, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bagaimana kau bisa minta aku percaya lagi? Sandi merangkul kesempatan itu. Budi, kamu berhak tahu. Ini tidak hanya tentang Ratna. Ini tentang masa depanmu juga. Kata-kata Sandi seperti petir yang menyambar di tengah malam. Budi terdiam, terbagi antara tanggung jawab sebagai kekasih dan harapan untuk percaya pada wanita yang telah mencuri hatinya. Apa mungkin ada kebenaran yang lebih menyakitkan daripada kebohongan ini? Batinnya berbisik. Dalam diam yang mematung, Budi melirik ke arah Ratna. Dia melihat air mata berkilat di matanya. Betapa ia ingin merangkulnya dan melindunginya dari semua ini. Namun, saat ini, perlindungan itu terasa seperti beban. Perlahan ia berkata, kalau memang ada sesuatu yang harus aku ketahui, sekaranglah saatnya. Jangan biarkan aku membawa rasa sakit ini berlarut-larut. Budi, aku, Ratna berharap bisa mengambil kata-kata dari jiwanya, tetapi tersendat di tenggorokannya. Suara Sandi mendesak lagi, kau harus tahu, Budi. Ratna terlibat dengan seseorang yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Pikiran Budi bergejolak, marah dan bingung sekaligus. Betapa sulitnya mempertahankan keinginannya untuk percaya, tetapi juga terjebak dalam rasa ketidakpastian dan rasa sakit. Ia berdecak seolah menahan napas, menekan perasaan yang hendak pecah. Aku mendapati foto-foto Ratna bersama lelaki lain, kata Sandi tegas, nyata dalam setiap kata serambinya. Hanya itu yang ia butuhkan untuk menyakiti Budi lebih dalam. Wajah Budi berubah, gemetar oleh marah dan rasa yang menyedihkan. Dia tidak jujur, Budi. Dia bisa menghancurkanmu. Cukup, teriak Budi, mengalirkan emosi yang terpendam dalam pelampiasan suara. Cukup. Jika ini semua yang kau bawa, jangan harap aku mau mendengarmu. Lalu, Ratna melangkah maju, dia menjelaskan perlahan, hampir tak terdengar. Budi, bukan begitu, kamu harus mendengar penjelasanku dulu. Ini semua lebih rumit daripada yang kau duga. Sahabatku mendapatkan foto itu, dan aku izinkan aku berbicara. Budi, Sandi memotong dengan suara tenang, seolah bisa mendeteksi perang batin di dalam diri Budi. Cinta seringkali mengaburkan penglihatan kita. Terkadang, kita perlu melihat kebenaran lebih dekat. Budi menghadapkan tubuhnya kepada Sandi, berupaya menjelaskan sepotong harapan yang tersisa. Apa mungkin kita memperbaiki ini? Apakah kita bisa mengizinkan kasih sayang itu tumbuh kembali tanpa menatap ke belakang? Sebagaimana dia berbicara, suara hatinya terpecah dengan kebisingan ketidakpastian. Tiba-tiba, ponsel Ratna bergetar di meja, suara yang nyaring menginterupsi momen. Dengan harapan yang meredup, mereka semua buru-buru beralih pandang. Apalagi yang bisa mengubah segalanya? 1 detik sebelum Ratna menjawab ponselnya, hatinya bergetar karena ketakutan. Bagaimana jika inilah saat segalanya terungkap? Kebenaran yang mengikat mereka akan membawa keputusan yang tidak bisa dilawan. Bagaimana endgame ini akan berakhir?
Apakah mereka bisa menemukan kejelasan di tengah debu yang tersisa? Ratna memandangi layar ponselnya, dan detak jantungnya semakin cepat. Setelah beberapa kali bergetar, akhirnya dia mengangkatnya, berharap bisa mengalihkan perhatian dari suasana hati Budi yang penuh kebingungan. Namun saat ia melihat nama di layar, wajahnya berubah pucat. Suara Sandi menjernihkan lingkungannya yang semakin berat. Jangan jawab. Biarkan itu pergi. Sandi berusaha menghentikan Ratna, tetapi terlambat. Dengan tangan bergetar, Ratna menjawab panggilan itu. Rani? Suara di ujung sana menanyakan. Suara Rani, sahabat Ratna, itu tampak bergetar, penuh kecemasan. Apa kamu baik-baik saja? Aku baru saja melihat berita tentang kamu dan Budi. Air mata mulai menggenang di mata Ratna, tetapi ia tak bisa mengeluarkannya. Dia menutup mata sejenak, berusaha menahan diri. Jangan bicarakan itu sekarang, Rani. Aku sedang dalam situasi yang sulit. Budi menunggu, merasakan ketegangan yang menyelimuti setiap kata yang terucap. Sandi melirik jam di dinding, waktu seolah terhenti, menunggu sesuatu yang menentukan nasib mereka bertiga. Apakah ini saatnya, pikir Budi, saat semua rahasia terbongkar? Tanpa sadar, tangannya mengepal, merasakan kemarahan dan keraguan beradu di dalam hatinya. Dia merasa seperti terjebak di tengah dua dunia, satu di mana cinta membawa harapan, dan satu lagi di mana kebenaran bisa menghancurkan segalanya. Dengar, aku di sisi kamu, Ratna. Kami akan melewati ini, suara Rani tiba-tiba menenangkan, tetapi sejauh mana? Budi merasa sabar menipis. Jarak di antara mereka semakin melebar, meskipun berdiri begitu dekat. Budi, aku mohon, Ratna berbicara kepada Budi setelah menutup teleponnya. Dengarkan aku. Ada yang lebih dalam dari sekadar foto. Ini adalah bagian dari masa laluku yang aku harap bisa kupadamkan. Apakah dia benar? Tanya Sandi menajamkan suara. Apakah kamu benar-benar terlibat dengan orang lain? Budi tampak terpaku. Dia merasa seolah ada belati tajam merobek-robek hatinya. Ingatan akan kenangan indah, tawa, dan kasih sayang yang pernah mereka miliki mulai memudar, digantikan oleh serpihan-serpihan rasa sakit. Ratna menggelengkan kepala. Tidak. Itu semua salah paham. Orang itu, dia hanya temanku, kita berhubungan baik karena pekerjaan. Tidak lebih dari itu. Diselimuti kebohongan, suara Budi pecah. Tetapi kenapa foto itu bisa muncul? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Ini semua tidak seperti yang kita rencanakan, Ratna. Kita seharusnya saling terbuka. Setiap kata Budi membawa luka baru bagi Ratna. Dia tahu, bisa merasakan, bahwa kebohongan itu telah menjadi balok kayu berat yang menghimpit hubungan mereka. Budi, aku sangat menyesal. Aku akan menjelaskan semuanya, tetapi aku butuh waktu. Mendapatkan waktu bukanlah pilihanmu. Teriak Budi, emosi berapi-api mengelilingi mereka seperti badai. Aku sudah bertahan dengan banyak hal. Dengan semua rasa sakit ini, kenapa kamu masih tidak jujur? Dalam bingkai keheningan, Ratna yang bergetar menggenggamkan tangannya. Wajahnya tampak menahan ledakan emosi yang siap hancurkan. Budi, jika kita tidak saling percaya, apakah kita masih bisa terus bersama? Apakah kita bisa menemukan rekonsiliasi? Sandi menyalakan lampu merah. Kita semua butuh kebenaran. Begitu kita membuka rahasia ini, segalanya akan menjadi lebih jelas atau lebih buruk. Momen kebenaran telah tiba. Apa kamu siap menghadapi konsekuensinya?
Perasaan Budi berputar, berkecamuk antara harapan dan kekecewaan. Dia ingin mempercayai Ratna, tetapi di lubuk hatinya, pertanyaan besar mengganggu. Apakah cinta cukup kuat untuk menyatukan kembali potongan-potongan yang telah rusak? Sambil menahan napas, semua mata tertuju pada Ratna, menunggu apa yang akan dia ucapkan selanjutnya. Semua ketegangan itu menjadi semakin mencekam. Bersediakah dia mengungkapkan seluruh kebenaran? Saat yang ditunggu-tunggu, ketika semua akan terungkap, telinga mereka mendengar suara lain, suara pintu dibuka dari luar. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar, membiarkan angin puguh yang dingin mengalir masuk. Dan di ambang pintu, tampak sosok asing yang menunggu. Akan ada banyak yang harus ditemukan, tetapi apalagi yang akan ditangkap. Mereka selanjutnya dalam arus ini? Sosok di ambang pintu itu terlambat batuk, menarik perhatian mereka semua. Dengan cepat, Budi menoleh, matanya tajam mengamati wajah asing itu. Wanita muda bertubuh ramping berdiri dengan tampilan anggun, tetapi ada aura misterius yang menyelimuti dirinya. Dia mengenakan gaun sederhana, namun ekspresi wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan yang tajam. "Maafkan aku," ucapnya pelan. "Siapa kamu?" tanya Budi, suaranya penuh ketidakpercayaan. Ratna merasakan kepanikan melanda dirinya. Dia tidak tahu siapa wanita ini dan kenapa dia ada di sini. Hatinya berdegup lebih kencang, matanya beralih antara wajah Budi dan wanita tersebut. Sandi yang biasanya tenang kini tampak bingung, mencoba mengatur semuanya. "Saya Ika," kata wanita itu, teman dari Ratna. Aku tidak seharusnya ada di sini. Tapi, aku perlu bicara denganmu, Ratna." Setiap kata yang diucapkan Ika membuat jantung Ratna bergetar. Apakah ini berkaitan dengan masa lalunya? Kenapa dia datang sekarang ketika situasi sudah begitu genting? "Ratna, aku bisa menjelaskan," suara Ika memecah keheningan, membuat Budi berkonfrontasi. Sebuah kesalahan besar telah terjadi. Budi tampak berkembang menjadi semakin marah. "Apa kesalahan yang kamu maksud? Apakah ada yang kamu sembunyikan juga?" "Budi, tenang," Ratna mencoba menengahi. Namun kata-kata Budi lebih menyerang. "Tenang? Kenapa aku harus tenang ketika kamu terus dikelilingi kebohongan dan rahasia?" Ika mengalihkan tatapannya kepada Ratna. "Ada yang ingin aku katakan tentang orang yang muncul di foto itu." "Jangan katakan segalanya, Ika." Ratna merasa terjepit. "Ini bukan saat yang tepat Rani mengirimmu, kan?" Dia tahu segalanya, Ika menyela dengan suara pelan. Ratna menggigit bibirnya. "Apa yang kamu maksud? Rani? Kenapa?" Karena Ika menarik napas dalam-dalam, "Karena aku mengira dia bisa membantu menjelaskan semua ini, dan yang lebih penting, membantu kamu." "Cukup. Beritahu aku apa yang terjadi." Suara Budi menggema, penuh amarah dan rasa sakit. Ika menyentuh bahu Ratna dan mengedipkan mata. "Ada yang kamu tidak tahu, Ratna, tentang pria dalam foto itu. Dia sebenarnya..." Di tengah penjelasannya membingungkan, Budi tidak lagi bisa menahan emosinya. "Kamu terus menggodaku dengan semua ini. Apa semua ini tentang kebohongan dari masa lalu yang kau sembunyikan?" Saat Budi melangkah maju, Ika mengangguk. "Itu adalah alasan kenapa aku di sini. Ayo, jangan sampai semuanya berlarut-larut. Kita perlu menjelaskan ini untuk menyelamatkan kalian berdua." Ratna mulai merasakan betapa beratnya setiap kata yang akan diucapkannya. Dia tahu kebenaran itu lebih tajam dari mata pisau, dan kerentanan yang dia miliki bisa berbalik menghancurkannya. Dia menghela napas.
Ika, aku tidak yakin karena itu tidak hanya tentang kamu, Ratna. Teriak Budi, suaranya nyaring dan penuh pengkhianatan. Semua ini menjadi membingungkan. Aku tidak ingin berurusan dengan orang lain, apapun alasanmu. Sekarang, beritahu aku semuanya dengan jelas. Budi Ratna merespons lirih, tetapi matanya bisa melihat kekecewaan mendalam di wajah Budi, dan itu menambah rasa nyeri dalam dadanya. Ika melirik Budi sejenak dan kemudian menajamkan tatapannya kembali kepada Ratna. Kamu mungkin akan terkejut, tapi ada hal-hal yang lebih besar terjadi di balik ini semua. Hal yang bisa merubah semua yang kita pikir kita ketahui. Semua orang terdiam, mata mereka saling bertemu dalam rangkaian emosi yang rumit. Keterkejutan, cita rasa ketidakpastian, ketakutan. Ratna menunda, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apakah dia siap untuk menggali rahasia yang apapun itu? Dan apakah Budi akan mau mendengarkan? Dengan semua yang menggantung di udara, Ika melanjutkan perlahan, karena cinta seringkali menciptakan risiko yang jauh lebih besar dari yang kita ucapkan. Pertanyaan menggoda mengelitik benak Ratna. Apakah risiko itu akan mengubah segalanya? Atau justru akan menghancurkan segalanya? Ika menatap Ratna dengan tatapan serius. Aku tidak di sini untuk menyakiti kamu, tetapi ada hal yang sangat penting yang perlu kamu tahu. Suaranya bergetar, mengungkapkan ketegangan yang menggantung di ruangan. Ratna merasakan semacam magnet kuat di antara mereka, seolah Ika berusaha menariknya ke dalam kegelapan masa lalu yang selama ini dia coba lupakan. Berani kau berikan penjelasan? Budi menginterupsi, suaranya masih penuh kemarahan. Apa yang bisa lebih penting dari kejujuran di antara kita? Dia meremas tangannya, kasarnya bergetar saat dia berusaha menahan amarahnya. Budi. Ratna berusaha mengingatkan. Ika hanya mencoba membantuku. Namun, Budi terlihat tak ingin mendengar. Dia memandang Ika dengan skeptis, seolah menganggapnya hanya sebagai pengganggu yang muncul entah dari mana. Ika menghapus keraguan dalam dirinya dan bersiap untuk melanjutkan. Ia menyuruhku untuk memberitahumu bahwa pria dalam foto itu dia bukan hanya sekadar kenangan. Dia siapa, Ika? Tanya Ratna dengan panik. Muncul desakan yang bergejolak dalam dirinya, mendorongnya untuk memecahkan kebohongan yang mengelilinginya. Sampai sekarang, aku tidak tahu bagaimana aku harus memulainya. Ika merendahkan suaranya. Dia adalah bagian dari kehidupan yang kau tinggalkan. Dia adalah ayahmu. Akhir dari kalimat itu menggema dalam benak Ratna. Hayalan dunia seolah runtuh. Ratna terdiam, mulutnya ternganga. Dia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Apa yang kamu katakan? Itu tidak mungkin. Ayahku dia pergi. Dia tidak pergi, Ratna. Dia hanya menyembunyikan kebenaran dari semua orang. Ika meneruskan tanpa memberi ruang untuk penyangkalan. Rani tahu, dan semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Karena dia cukup. Budi gemetar, menghentikannya. Tapi aku tidak tahu cara menanggapi semua kebohongan ini. Ayah yang mana? Dari nada suara Budi, Ratna tahu dia sudah melangkah terlalu jauh. Keberanian Ika memiliki makna baru. Dia bisa melihat kekecewaan di wajah Budi. Jelas sekali itu menggigit hati. Apa yang harus dia lakukan? Apakah kebenaran ini akan mengubah semua yang telah mereka bangun? Yang nyata. Jawab Ika tegas, jika kita tidak menghadapi ini sekarang, semua yang kau inginkan, semua yang telah kau perjuangkan, bisa saja berakhir tanpa arah.
Dia merasa angin segar menghembuskan harapan seolah kebenaran bisa memberi jawaban atas kebingungan yang mengganjal di benaknya. Beritahu aku lebih banyak, Ika. Apa yang terjadi padanya? Ika mengalihkan tatapan ke arah Budi sejenak. Kita perlu bertemu Rani. Dia punya jawaban-jawaban untukmu, Ratna. Rani? Tanya Ratna, terkejut. Bagaimana dia terlibat dalam semua ini? Apa hubungannya dengan semuanya? Dia adalah jembatan antara yang sudah hilang dan yang seharusnya tidak pernah terpisah, jawab Ika, mendorong para pemikiran Ratna menjadi berputar. Dia tahu di mana ayahmu berada. Ratna merasakan waktu seolah berhenti. Hatinya berdebar, berangsur-angsur menurunkan ketegangan. Mungkin inilah saatnya. Mungkin inilah jalan untuk menemukan sesuatu yang telah lama menghilang. Budi merabah napas dalam-dalam. Kau berani cukup tahu, Ratna? Ya atau tidak, ini adalah kisahmu. Ada perasaan tidak pelan di antara mereka berdua. Dengan perasaan bersatu, Ratna mengangguk mantap, aku ingin tahu. Sekarang lebih dari sebelumnya. Maka kita harus pergi menemui Rani, kata Ika, wajahnya berseri. Biar aku yang menjelaskan semuanya. Saat mereka bersiap meninggalkan tempat itu, keringat mengalir di pelipis Ratna. Keberanian bercampur dengan keinginan untuk mengerti membuatnya merasa melangkah ke dalam kegelapan. Apa yang akan mereka temukan? Dan siapakah Rani yang sebenarnya? Sebelum keluar, Ratna menoleh ke Budi. Dia berdoa bahwa di ujung perjalanan ini, dia akan menemukan jawaban dan cinta yang dia impikan. Namun saat mereka beranjak pergi, terasa sulit melepas keinginan untuk melindungi kenyataan. Menghadapi kebenaran mungkin lebih susah dari menanti. Ratna melangkah keluar bersama Ika dan Budi. Udara malam terasa dingin, namun rasa cemas di dalam dada membuatnya merasa berkeringat. Jalanan sepi, hanya ada desakan suara langkah mereka yang menggema, menciptakan tensi di antara ketiganya. Bodinya bergetar, bergumul dengan pikirannya yang penuh tanda tanya. Di mana Rani? Apa yang bisa dia beritahukan? Ika berjalan di depan, matanya tajam penuh tekad. Ratna mengikuti, berusaha memusatkan pikirannya dari keinginan untuk lari. Dia berharap semoga semua ini bukan hanya hayalan. Budi di sampingnya, wajahnya menampakkan kesedihan yang masih terjebak di antara marah dan bingung. Sesekali, mereka saling bertatap, namun tak satu pun yang berbicara. Rasanya seperti kisah yang tidak pernah terungkap, terjebak di antara kata-kata yang tak kunjung keluar. Apa kau tahu di mana Rani? Tanya Budi. Akhirnya memecah keheningan, Ika menoleh, tampak berpikir sejenak. Ya, dia tinggal tidak jauh dari sini. Di rumah warisan dari orang tuanya. Alamat itu membuat Ratna tertegun. Dia ingat betul, rumah itu muncul dalam cerita yang diceritakan ibunya saat kecil. Rumah yang selalu diselimuti misteri. Tapi, rasanya sudah lama sekali. Aku tidak yakin bisa menemukannya, Ratna meringis, mencoba menggugurkan keraguan yang melanda. Hanya perlu sedikit mencari. Kau percaya padaku, kan? Ika berkata dengan suara meyakinkan. Kita bisa mengandalkan kenangan itu. Ratna mengguguk, namun hatinya tetap bergetar penuh keraguan. Apakah ia benar-benar siap menghadapi semua ini? Apa yang akan Rani katakan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menambah beban emosional yang sudah cukup mencengkeram. Dengan setiap langkah yang semakin mendekat, jantungnya berdegup semakin kencang. Ika menghentikan langkahnya di depan sebuah rumah tua yang agak terlupakan. Catnya yang mengelupas melukiskan nuansa nostalgia dan kesedihan. Ini dia,
ujarnya. Pandangannya berkelana ke arah pintu, seolah mengingat banyak cerita yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Budi menghela napasnya, wahyu terbesit di wajahnya. Apa kita benar-benar siap untuk ini? Kita tidak punya banyak waktu. Mungkin ini adalah kesempatan kita untuk menemukan kegelapan yang menyelimuti masa lalu kita. Ika berkata, mengajak mereka untuk melangkah ke dalam. Ratna melihat Budi, matanya penuh harap, dan merasakan keinginan untuk bersatu menghadapi kebenaran. Ayo, kita bisa melakukannya. Dia menunjuk pintu. Ayo masuk. Dengan hati yang mengatakan 1000 kisah, mereka melangkah masuk, mendapati suasana dalam rumah itu sunyi. Langkah-langkah mereka kini teredam oleh karpet tua yang menutupi lantai. Ratna menelan ludah, tidak dapat mengabaikan rasa takut yang menyerang. Saat mereka menjelajahi ruangan, suara derit pintu menginterupsi keheningan. Siapa di sana? Suara serak itu menghentikan langkah mereka. Ratna terperanjat. Suara itu familiar. Bahkan, tidak mungkin salah. Rani, ucapnya lirih, seakan semua perasaan sepanjang perjalanan ini terhalang di tenggorokannya. Matanya melebar, melihat sosok yang muncul dari balik bayang-bayang. Rani menatap mereka dengan tatapan yang penuh kejutan, namun sorot matanya tidak sepenuhnya ramah. Apa yang kalian lakukan di sini? Pertanyaannya menggantung di udara, penuh ketegangan. Di saat itu, Ratna merasakan waktu berhenti. Momen ini adalah kunci dari segala harapan dan keinginan yang terpendam. Dia ingin bertanya, ingin tahu lebih banyak. Namun, apa yang bisa dia katakan? Dalam jiwanya, ada suara yang berbisik keras, ini adalah saatnya. Ika nudging Ratna, memecahkan keheningan. Kami butuh jawaban, Rani. Tentang ayahnya Ratna. Dengan segala yang memuncak di dadanya, Ratna menunggu jawaban, siap menghadapi dunia yang barangkali akan dihancurkan atau diselamatkan melalui kebenaran yang menyakitkan. Ratna berdiri terpaku, tubuhnya bergetar. Di hadapannya, Rani sahabat yang selama ini menjadi penopang harapannya seolah membawa dosa-dosa yang tumpukannya terlalu besar untuk dipikul. Kata-katanya menggema dalam benak, tentang ayahnya Ratna. Budi, meski ragu dan marah, tidak bisa melewatkan momen ini. Rani, suaranya tegas, apa yang kamu ketahui? Kenapa semua ini terjadi? Rani menatap Budi, lalu ke Ratna. Kalian harus mendengarkan. Adalah waktunya bagi kita untuk membuka semua rahasia ini. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangan meski hatinya berdebar. Ayahmu Ratna, dia tidak pergi. Dia masih hidup, dan semua ini berhubungan dengan masa lalu yang ingin ditutup. Firasat Ratna terbukti benar. Saraf-sarafnya bergetar, jantung mengejar berdebar. Kenyataan yang terkuak seperti badai yang merobek hati. Apa maksudmu, Rani? Suaranya bergetar, kita sudah mengira dia hilang selamanya. Rani melanjutkan, dia terpaksa meninggalkan kalian karena perangkat hukum yang salah. Dia terjebak dalam perselisihan bisnis yang berujung pada keputusan yang tragis. Dia tidak ingin mengganggu hidup kita, dan dia selama ini mengawasi, tetapi tidak bisa mendekat. Air mata tak tertahan mulai mengalir di pipi Ratna, seperti hujan yang tak bisa terhindarkan. Dia, tahu aku? Kenapa dia tidak datang mencariku? Jawabannya teredam dalam kesedihan yang mendalam. Rani menunduk, merasakan kesedihan itu. Aku tidak yakin, Ratna. Mungkin ia takut akan pengulangan kesalahan. Atau mungkin dia tidak ingin kamu merasa terjebak dalam masa lalu yang berat. Budi mendengarkan,
otak dan hatinya berperang dalam ketidakpastian. Jadi, semua ini tentang pengkhianatan, tapi juga tentang penyesalan? Ia melanjutkan, berusaha mencerna semua informasi. Betul, Rani mengangguk pelan. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menebus semua yang hilang. Jika kita dapat menghadapi ayahmu, kita bisa mengubah segala hal yang dirasakannya tanpa harapan, termasuk betapa menyakitkannya hubungan kalian. Mendengar ini, Ratna merasakan berasap tebal di dalam dadanya. Ada harapan yang berkilau, tapi juga rasa seolah tertekan di bawah kenangan yang menyakitkan. Aku ingin mencarinya. Sekarang. Budi menatap Ratna. Semua perasaan antara cinta dan pengkhianatan terjerat lagi. Jika kita mencarinya, siapkah kita menghadapi konsekuensinya? Hanya ada keheningan sejenak sebelum keduanya menyadari bahwa mereka menuju jalan baru, satu yang penuh persetujuan atau risiko. Kita harus mencari tahu semua ini, Ratna berucap, penegasan di dalam nadanya adalah simbol harapan baru. Iya, Budi melanjutkan, untuk anak-anak kita juga. Rasa cinta dan tanggung jawab mulai muncul kembali di hati mereka. Mereka berpegangan tangan, sebuah sinyal bahwa meski bekas luka yang menganga masih ada, cinta bisa tumbuh kembali dalam segala bentuk. Rani berdiri di antara mereka, seakan menjadi jembatan yang menuju ke arah kebenaran. Aku akan membantu. Mari kita cari dia sekali lagi, katanya. Sepi menyelimuti sejenak, kemudian pelan-pelan harapan baru tumbuh di dalam hatinya. Ketiganya memasukkan satu tujuan ke dalam jiwa mereka, menemukan kunci yang bisa membebaskan Ratna dari bayang-bayang yang mengancam hubungan keluarga mereka. Mereka berbalik, keluar dari rumah tua itu dengan semangat baru, siap menghadapi segala hal yang menanti. Dari kejauhan, suara gemerisik daun terdengar, seperti alam yang berbisik, menandai perjalanan baru mereka. Jalanan berliku yang gelap ini bisa mengarah ke cahaya atau lebih banyak bayangan, tetapi satu hal yang pasti mereka tidak akan menghadapi ini sendirian lagi. Dengan langkah-langkah berani, mereka meninggalkan masa lalu dan menuju ke arah yang lebih baik seperti ladang yang siap ditanami benih baru. Mereka semua berjanji untuk bertahan dan menjaga satu sama lain. Akhir kata sesuninya harapan dan keinginan bisa lebih kuat dari rasa sakit dan pengkhianatan. Sekarang, kalian seharusnya berlangganan segera ke channel untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Pendukung sejati horor, tindakan kalian sangat berharga.